Karena ketika kayak gue udah mulai pakai logika, buyar tuh udah semua. Alam semesta itu nggak suka kalau misalnya lu terlalu perhitungan soal hidup lu. Bukan berarti ketika kayak lu datang ke gua, berarti kayak segala bentuk identitas ibadah lu itu langsung buyar. Kedengarannya sih nggak masuk akal ya. Tarot ternyata juga bisa jadi alat yang berguna untuk kasih perspektif dan informasi yang bisa bantu kamu ambil keputusan penting loh. Nah, siap-siap nih guys. Di episode kali ini kita akan bongkar rahasia gimana tarot nggak selalu berhubungan dengan hal mistis atau magis. Tapi juga bisa jadi alat yang powerful buat bantu kamu soal karir, keuangan, bahkan jodoh. Penasaran kan? Tenang, kali ini kita nggak sendirian karena ada Kak Kevin Santoso Budiharto, tarot reader sekaligus founder Early Theory Tarot Service yang bakal kasih insight tentang gimana sih tarot bisa jadi senjata rahasia kamu buat sukses di 2025. Jadi yuk langsung aja kita ngobrol bareng Kak Kevin Santoso Budiharto. Hai semuanya, balik lagi di Beyond the Convo. Ini udah episode yang kesekian dan kali ini ya, episode yang kelima. Thank you dari mana aku ya. Sebenarnya aku emang beneran lupa sih tadi. Diingetin 55. Nah, kali ini aku nggak sama Carol nih, beda sama episode-episode sebelumnya. Yes. Kali ini aku ditemenin sama yang baru debut nih di BTC. Halo, makan nemenin ya. Boleh kenalan nih. Kokos ya, halo aku Larry. Aku biasa mungkin munculnya di channel yang sebelah ya, tetangga ya. Di Gitu. channel tetangga, di channel Female Daily Network. Yes. Dan kali ini Kak Larry akan nemenin aku ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Kevin atau biasa kalian kenal di account Early Theory. Boleh kenalan Kak? Halo, nama gue Kevin dari Early Theory Tarot. Oke nih, kali ini kita udah bisa kelihatan lah ya di meja Banyak kita ini ada apa. Iya. Udah ada deck cards yang terbuka. Mungkin Kevin boleh nggak sih ceritain deh atau memperkenalkan diri ke teman-teman GB Circle ya kita bilangnya ya. Gitu. Iya, jadi platform gue itu di sosial media sudah bergerak dari Pandemic Babies ya. Jadi kayak dari 2018 akhir OTW ke 2019. Jadi awalnya itu kita fokusnya lebih banyak ke tarot karena memang fokus foundationnya gue di tarot. Tetapi sekarang kita udah ekspansi lebih banyak fokusnya ke divination as a whole. Kita udah mulai branching out ke astrologi, kita udah mulai branching out ke palmistry juga. OTW lah kita lagi nyari nih pace spesialis juga. Belum nemu feng shui spesialis, tapi ya itu. Jadi kita ya memang platformnya kita itu kita mau gedein supaya kayak nggak cuman sekedar dalam satu ruang lingkup tarot doang, tetapi lebih ke arah spiritualisme as a whole ya. Oh wow. Gitu. Luar biasa. terus tapi sebenarnya kan ini karir terbilang tuh sangat spesifik banget ya. Atau apa di saat ini tuh buat Gen Z tuh lumayan Niche niche banget Niche gitu. banget, ya. Nah, apa sih yang memotivasi dirimu untuk kayak gue mau jadiin ini kayak full time career gitu. Oh ya. Well, motivasi utama gue dulunya adalah supaya kayak gue ada alasan untuk pindah ke Jakarta karena gue asli Pontianak. Oke. Dan ya gue ada project juga di Pontianak, cuman gue udah fed up, gue udah waktunya untuk kayak pindah ke kota yang lebih gede karena gue ngerasa tempat gue di situ. Jadi ya salah satu project yang menurut gue transisinya paling gampang itu adalah dengan tarot karena sebelum itu dari SMP gue udah banyak belajar soal tarot, udah ada basicnya, cuman anaknya introvert ya, jadi kayak siap nggak siap untuk kayak tau nggak sih ketemu banyak orang dan nunjukin muka gua dan cara ngomong gua. Pada saat waktu itu jujur gua nggak terlalu nangkap ya gelombang kayak interest orang ke tarot itu seberapa gimana. Cuman yang gua tahu karena orang Indonesia itu sangat suka sama dunia perkelenikan, ya kan. Jadi gua mikir ya udahlah why not try. Oke, tapi soalnya ini menarik karena kan ini nggak punya akademisi. Ya kan? Benar. Itu yang membuat orang tuh kayak gimana, terus kayak pas boomnya tuh di mana sih Vin, kayak pas lo akhirnya kayak mulai banyak dikenal, itu tuh gimana lo bisa nge-flow itu jadi karir lah bilangnya. Sumpah. I think kayak for the first kayak 1 or 2 years itu belum dapat traction yang kayak gimana. Iya. But very fortunate, gue ngerasa patut bersyukur banget pas gue transisi. Literally gue mulai early theory nggak nyampe 2 bulan gue langsung pindah ke Jakarta. Karena demand-nya langsung dapat, kayak gue waktu itu dari sosial media banyak orang yang kayak mau konsultasi sama gue dan gue ngerasa ya udahlah waktu itu dengan duit rekening nggak nyampe 5 juta pindah ke Jakarta gitu. Modal nekat ya. Modal nekat. Nah, lucunya adalah literally pas gue nyampe ke Jakarta nggak nyampe 2 hari, gue dipertemukan sama klien gue yang mau ada offline event. Dan ternyata klien gue ini ya banyak kenalan-kenalan orang-orang penting dan dari situlah lumayan nih word of mouth-nya. Nah, tapi dari situ masih underground. Karena ya secara sosial media gue belum menjamur lah gitu. But masuk ke tahun kedua itu transisi di mana kayak gue tuh lebih fokus ke video format. Jadi awalnya dulunya itu lebih ke visual karena gue anaknya DKV. Tapi gue karena transisi ke video format,
dan algoritmanya juga lagi naikin ke video format. Nah dari situlah udah lumayan masuk nih ke mainstream media gitu, dari early teorinya itu sendiri. So pada dasarnya ini kalau ditanya itu awalnya itu basis bisnisnya apa? Sebenarnya basis bisnisnya itu bukan consultation, tetapi lebih ke content creation. I see. Sebenarnya gitu. Tapi ya karena ya memang gua itu lebih suka one on one ya kalau misalnya kayak ngurusin kayak gini, karena kalau lu mau tanya soal kayak iya zodiak ini Aries gimana cerita untuk tahun depan dan sebagainya, gua nggak suka. Gua nggak mau percaya bahwa let's say kayak experience manusia itu hanya terbagi jadi 12 kategori. Nggak mungkin semua Aries mengalami itu semua, karena dalam sebuah keariesan dan sebuah perzodiakan seseorang itu cabangnya banyak ya. Makanya kita mau mengenal yang namanya birth chart dan sebagainya. Tarot itu pun sendiri ya ketika gue buka kartu ya energinya itu mungkin bisa resonate ke lebih dari satu orang, tetapi gue lebih suka bahwa kayak ini experience lu gitu loh. Kayak gue maunya itu personalized. Dan dari situlah mulai muncul consultation service-nya. Oke. Gitu. Tapi ini by the way kan sebelum kita maju lagi, Iya. kayak kenapa sih kamu juga ngasih namanya tuh kayak early theory dan kayak Susah banget. what was like the vision behind kamu mau mengembangkan ini semua gitu. Kayak, why tarot reading sampai aku dengar kamu ada buka kelas juga interpretation tuh kenapa sih Kak? Aduh, such a bad PR ya. Karena setiap kali kayak gue diundang interview ditanya kayak ini early theory maksudnya apa? Sebenarnya early theory itu adalah satu penggalan kata di puisi favorit gue dari gue SMP gitu loh. Communion namanya by Viggo Mortensen. Jadi adalah tulisannya early theory. Dan gue tuh dari dulu tuh ya gue selalu obses sama kata early theory ini karena gue nggak ngerti ini maksudnya apa frase ini gitu loh. Right? Gue Google dan sebagainya nggak ada nih, ini nggak ada frase khususnya. But I kinda like it, kayak early theory itu kayak kesannya sesuatu yang teori dasar gitu loh. Dan gue emang dulunya starting out tarot itu belajarnya metodikal banget. Gue nggak ada guru, gue nggak ngambil sertifikasi dan sebagainya. Literally gue beli kartu tarot, ada bukunya, gue belajar dari situ. Dan gue developnya secara teoritis dulunya. Barulah sekarang ya semakin lama ya intuisinya yang dipertajam. So kalau ditanya kenapa namanya early theory, ya itu datang dari salah satu penggalan kata di puisi gue gitu. SMP. Iya, dan coincidentally pas gue daftar nama username-nya nggak ada yang pakai, of course. So udah itu mempergampang gue sih gitu ya, jujur aja gitu loh. I see. Oke, tapi waktu awal-awal mulai nikah kan kamu emang udah belajar dari SMP terus emang ke Jakarta dan secara langsung kamu 2 hari pertama udah dipertemukan sama orang gitu. Tapi in the first place gitu, ada nggak sih tantangan-tantangan as a tarot reader gitu? Tantangan? Yes. Tantangan dari prakteknya gue sendiri tuh gue very seamless ya. Jadi kayak gue nggak pernah mengalami kayak kendala-kendala yang berhubungan dengan kerjaan gue. Lebih ke arah bagaimana cara mempublikasi. Karena gue nggak ada basic di situ, gue anaknya introvert dan gue bikin konten tuh just for the sake of kayak gue suka konten. Cuman kadang-kadang ya mungkin kalau misalnya kalian udah nangkep cara gue membahas itu kadang-kadang manjang gitu loh. As it's supposed to be ya, kalau misalnya kayak lu membahas soal kayak human experience itu ya lu nggak bisa terlalu mempersingkat karena pada akhirnya kan jadinya orang-orang tuh nggak nangkep the essence, right gitu. Jadi tantangan gue adalah bagaimana cara gue meringkas karena social media it's all about reducing kan, ya kan. Gimana cara membahas 10 menit itu bisa jadi 1,5 menit. Nah itu struggle gue tuh 2 tahun pertama di situ. But in terms of kayak consulting gitu ya, kayak berinteraksi dengan klien, it comes off as very natural to me. Karena ketika kayak gue buka tarot, kadang-kadang kan orang bilang kayak, lu tuh nggak mikirin soal kayak ini benar atau salah. Gue nggak pernah mikirin soal itu. Karena ketika kayak gue buka kartu dan ketika gue ngomong, I just believe it's true. Karena kartunya ngomong. Gue nggak perlu melogikakan bahwa kayak masuk akal nggak sih apa yang gue kasih tahu ke klien gue. Karena ketika kayak gue udah mulai pakai logika, buyar tuh udah semua. Meaning realita yang gue coba bentuk untuk kayak klien gue itu udah nggak pure, keruh kan sama logikanya gue. Dan lu nggak boleh hidup pakai logikanya gue sama gitu loh. Jadi nggak boleh contaminated each other sebenarnya. Aku juga agak kepo kayak karena tadi kamu bilang kayak nggak mau digabungin dengan logika kamu. Apakah ketika orang mau baca tarot, you don't ask for the backstory of their questions? Oh, it's very important untuk kayak gue tahu backstory. Karena balik lagi, kartu itu masing-masing dari kartu. King of Cups misalnya. King of Cups itu definisinya itu mungkin adalah orang yang kayak katanya hatinya besar, orang yang sangat spiritual. But ini kan nggak bisa diaplikasikan ke semua situasi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk setiap situasi itu layered gitu loh meaningnya. Jadi kalau dibilang butuh banget untuk kayak gue tahu backstory-nya lu, karena gue perlu tahu nih kalau King of Cups ini merepresentasikan seseorang, apakah ini adalah kliennya, apakah ini adalah bokapnya klien, pamannya kah, atau orang yang belum ketemu kah misalnya. So backstory is very important. Dan another thing juga yang kenapa ini important ya untuk kayak gue tuh tahu background
background hidupnya lu secara general adalah peramal tarot itu cuma bisa ngebantu lu sejauh mereka tuh mengerti situasinya. So let's say, gue ketemu sama klien anak kedokteran. Oke. Dia menceritakan soal kayak, aduh sumpah kayak kerjaan gue ini kayak gue nggak mampu banget kerjaan kayak gini. Menurut lu gimana ya kayak kedepannya supaya gue bisa keluar dari stresnya gue ini. Kalau gue tidak mengerti soal seluk-beluk pekerjaan sebagai seorang dokter, at least kayak basisnya, gue nggak bakal bisa bantu lu. Karena apa yang gue bahas dari kartu itu bakal sangat basic. Let it go. Be at peace, just be happy. Nggak bisa dong. Gue nggak suka gitu ya kalau misalnya kayak kasih konsultasi seperti itu. So backstory is very important. Oke. Gitu. Karena ada beberapa orang kayak beberapa teman-temanku especially yang menurut aku kan sekarang jadi kebagi di dua ya Kak Genzi. Ada yang really believe into tarot, ada juga yang kayak it's just cards gitu. Ada yang kayak gitu kan. Nah, menurut orang-orang yang mempercayai bahwa it's just cards, mereka selalu bilang kayak backstory-nya itu yang akan membuat mereka nempelin dicocok-login aja gitu sama ceritanya gitu. That's why aku tuh kepo banget kalau Kak Kevin sendiri tuh pengen tahu banget atau enggak sih kalau misal backstory. Gue pengen tahu banget, dan jujur kalau misalnya kayak lu tanya sama gue itu ngebantu gue nggak, maksudnya kayak untuk kayak ngecocok logi ke orang. Menurut gue nggak ada benefitnya untuk kayak gue menciptakan aura cocok logi itu gitu loh untuk kayak klien gue. Karena satu, pastinya gue nggak ngebantu lu, gue cuman kayak menciptakan satu naratif doang untuk lu ini. Kedua juga, gue ngerasa ketika kayak lu nggak percaya sama gue dan lu nggak percaya sama apa yang gue kerjain, energi lu nggak bakal bisa gue icip. Dan gue kan harus ngicip energi lu kalau gue buka. Ya, tapi ya di tahun-tahun pertama itu banyak kayak ketemu sama orang, kan gue sering offline bazar gitu ya. Ketemu sama orang yang emang nyoba just for the sake of kayak testing aja. Literally kayak pas gue tanya, oke, what have you been doing, karir lu di mana dan sebagainya, dia bilang kayak buka aja kartu. Dulunya ya karena gue nggak punya bargaining power, gue udah gue buka, gue tebak-tebakan dan sebagainya. Which to me it's very stressful. Kenapa? Bukan masalah soal kayak gue takut salah. Gue lebih yang kayak gue malas memberikan konteks yang nggak sesuai dengan keadaan hidup lu. Nah, jadinya sampai di titik sekarang ini, setiap kali kalau misalnya ada klien gue yang kayak gitu, gue langsung tau lah. Gue bilang kayak, kalau lu mau main tebak-tebakan, escape game, jangan sama gue. Gitu loh, tau gak? Kalau lu mau sama gue dan kita kolaborasi gitu loh, apa yang lu mau tanya, it's like terapi lah basically ya, gitu loh. Cuman gue lebih terbantu karena kartu menciptakan kerangka, dan kerangka itulah yang gue ciptakan ke lu harus ngisi. Kalau misalnya kayak lu datang ke gue hanya berharap gue bisa langsung tiba-tiba kasih jawaban ke lu, ini cheat-sheetnya, lu nggak cerita apa-apa, tiba-tiba gue bilang nyokap lu tuh rambutnya panjang ya. Manfaatnya apa untuk lu? Itu satu. Faedahnya apa? Gitu kan? Itu satu. Kedua, menurut gue kalau misalnya kayak gitu, lu itu berharap bahwa lu sebagai klien, lu hanya menelan bulat-bulat apa yang gue ngomongin. Sementara menurut gue, sesi tarot yang paling beneficial untuk klien gue adalah ketika lu ngomong, gue bikin kerangka, dan lu ngisi sendiri, dan lu sadar bahwa kayak, oh ya ternyata kayak gitu ya. Karena kalau lu nggak ada realisasinya, dan lu datang ke gue, dan lu ngerasa kayak gue membantu lu, you will become addicted. Iya. To be honest, 20% of my clients case itu jadinya mereka addicted, yang kayak tiap bulan tuh ada kali minimal 2 kali 3 kali ketemu sama gue. Yang biasanya malah justru yang kayak gue yang kayak ngapain sih lu keluarin duit untuk gue? Kan gue udah ngomong kayak gini. Gitu loh. Iya, jadi ya gitulah. Ini menarik sih, karena jadi tadi penjelasan Lovin, gue penasaran. Sebenarnya banyak klien kan lo udah go digital juga kan, maksudnya. Nah, as a introvert juga menurut lo ada perbedaan gak sih ketika lo orang konsultasi dengan online dan karena banyak juga kan teman-teman kita yang kayak udahlah mendingan chat aja dari WA atau web video call atau format lain lah, ketimbang ketemu langsung. Nah, ada nggak perbedaan energi atau ada perbedaan aura yang kira-kira bisa mempunyai significantly changing? Perbedaannya cuma satu. Ketika kayak lu itu datang ke gue online, so basically kayak lu cuman kasih tahu gue detail masa lu kayak gimana, usually mungkin kayak lu kirimin foto muka lu dan sebagainya. Gue bisa kasih jawaban sesuai dengan apa yang lu tanya. So let's say kalau misalnya lu tanya sama gue 1 + 1 sama dengan berapa, gue bisa jawab iya 1 + 1 sama dengan 2 sesuai dengan kartu. Right? Kenapa ketemu sama gue langsung itu better mungkin ya? Ketika gue ketemu sama lu, gue bisa dapat informasi yang mungkin nggak relevan dengan apa yang lu tanya. Tetapi itu adalah informasi yang kayak kadang-kadang gue bring up. Kadang-kadang misalnya kayak klien gue datang nih, dibilang kayak, Kak, gue mau tanya dong soal karirnya gue nih. Gue mau transisi gini-gini, gue mau LPDP. Ya kan? Topiknya kan sangatlah gitu. Tapi tiba-tiba pas gue buka kartu, yang keluar kayak,
hubungan lu sama bokap lu gimana sih? Bisa different banget. Iya, karena ternyata kebukanya di situ. Kenapa? Karena energinya lu kan lebih kental ya ketika kayak gue ketemu sama lu langsung. Dan gue bisa narik nih, kadang-kadang gue ketemu sama orang yang mukanya tuh muka yang kebentuk dari trauma seorang ibu misalnya. Ya gue bahas lah, ibu lu kenapa dulu? Takut banget akhirnya. Gue kayak Apakah kita semua memiliki trauma? Iya pasti ya. Pasti Physical gitu wound. loh. Pasti ada. menil. Nah, barang-barang kayak gitu adalah sesuatu yang kayak intricate detailnya kita cuma bisa pas ketemu langsung. Oke. Tetapi apakah kalau misalnya kayak secara online itu tidak akurat? Enggak. Lu tanya apa, gue bakal jawab. Oke. Dan ya, tapi kalau misalnya kayak lu butuh yang lebih holistik, lu lebih butuh yang kayak tell me something about myself. Better lu ketemu sama gue langsung. Oke, Gitu. jadi lebih preferensinya, jadi Iya. tergantung nih ya teman-teman ya kalau pengen Tergantung. coba. Sebenarnya Kevinnya sendiri lebih menyarankan biar ketemu langsung supaya bisa Sebenarnya iya lebih better sih. lebih better, Lebih deep lah ya. eksplorasinya juga Lebih bisa deep juga, lebih yes. ditanya gitu Iya. ketimbang yang dari digital aja gitu. Iya, betul. Tapi I aku see. kepo deh lagi, speaking of clients, most of your clients tuh rata-rata umur berapa sih Kak? Range-nya ya. Oh Mhm. ya. 25 up. Sekarang demographic marketnya gua itu yang di bawah itu udah agak lebih nurun. Oh, Pas gua starting out, ya enggak, maybe it's more of kayak karena estetik platformnya gua juga udah berubah ya. Dulunya itu lebih yang kayak gitulah gitu. Sekarang itu udah lebih kayak kesannya udah lebih mature dari segi productionnya kita juga. Point of view apa yang kita bahas juga udah lebih mature. Jadi ya kayak anak-anak yang udah di umurnya di atas 24-25 tahun itu yang udah lebih banyak masuk ke reach gua. Oke. Gitu loh. Ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak. Oh, oke. Soalnya juga ada Gen Z, dulu ada statementnya sih di Gen Z, kayak mereka lebih preference ke reading tarot Iya. atau baca chart Ketimbang ke instead of ke psikolog gitu. Iya, Karena jadi bahkan dia aja ketawa karena merasa related kan. Satu, mereka takut diklaim, maksudnya kayak di Diagnosed. diagnose Iya. atau we can't mungkin bilangnya judge gitu loh. In terms of kayak mungkin jahatnya kayak gitu di judge. Kedua, a lot of pills has to diminum ya kan, Ada atau side effects. yes, dan a lot of treatment harus berkunjung lagi, harus visit lagi. And costly. Yes, kalau kita ke somehow, dan ini menemukan banyak pola gitu loh di Gen Z. Jadi mereka tuh merasa relatable aja itu udah sebagai obat penenang atau solusinya mereka kayak, Iya. wah gue di validates nih, lo tahu lagi, ya gitu. Iya. Anjir ini bener banget kayak itu mungkin kalau iya komen di bawah ya teman-teman. Tapi kayak gitu loh, itu tuh selalu keluar. From a Gen Z perspektif, aku Yes. melihat kadang diri aku di posisi-posisi itu kayak sebenarnya bukan kayak kita mager ke psikolog karena nggak mau didiagnose. Cuma menurut gue to get diagnosed is important ya guys. Don't Yeah. be kayak jangan self diagnose, oke? Yes. Tapi kayaknya Taro tuh lebih kayak mencari validasi gitu loh. Iya, benar sih. Dengan Iya. perasaan Iya. diri sendiri gitu Betul. kan. Iya. Misalnya aku kayak jujur gue ngerasanya kayak gue udah gak cocok dari sini. Tapi bener nggak ya? Jadi Iya. kayak go to Iya. tarot untuk kayak bener gak sih apa gue harus cabut apa enggak gitu. Iya, jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktikal itu ya mungkin kebanyakan orang jadi datang ke gua. Tapi ya memang topik soal kayak praktek meramal itu selalu kayak dijontosin head to head dengan psikologi gitu Iya, ya, dengan mental therapy. Itu sesuatu yang menurut gua agak ribet ya kita navigasinya, pembahasannya. Karena banyak klien gue yang datang ke gue tuh selalu bilang bahwa kayak, aduh gue better banget nih gue sama lu daripada kayak gue sama psikolog gue yang sebelumnya. Karena kalau sama psikolog sama gue yang sebelumnya, gue gak dapat jawaban. Terus gue bilang sama dia, that's the point, psikologi itu it's not about finding answer gitu loh. It's about gimana sih managing dialog dengan diri lu sendiri, having better relationship dengan diri lu sendiri gitu. Dan gue bilang sama dia, kalau misal lu datang ke gue hanya karena lu mencari benefit, mencari jawaban, then I have failed, gue udah gagal gitu loh. Karena pada akhirnya setiap kali kayak lu tuh lagi kehilangan arah, lu bakal datang ke gue. Sementara ya, gue bukan nyokap lu cuy. Gitu ya. Jujur, emotional baggage ya. Gue bukan nyokap lu, jadi kayak I shouldn't have the responsibility untuk kayak ngurusin lu, dan lu juga jangan sampai ngerasa ada keterikatan itu sama gua, gitu loh. Cuman kalau dibilang which one is better, enggak, beda kalau kita bilang. Sekolahnya tuh beda, ya, dan menurut gua benefit yang lu dapatin dan prosesnya pun beda dari segi psikologi dan dari segi meramal, gitu. Kalau gue pun bisa kayak ngedorong agendanya gue sebagai peramal tarot, kenapa bagi gue tarot itu gue lebih bisa ngebantu orang. Gue lebih bisa menangkap flow of energy ketika kayak gue itu berinteraksi dengan atau berkonsultasi dengan klien. And to me that's very important, gitu loh. Sementara gue nggak bisa ngomong atas dasar departemen psikologi, cuman psikologi itu pasti ada struktur, right? Dan struktur itu tuh kadang-kadang mungkin bisa menghambat
cara seorang praktisi itu memahami kondisi Iya. kliennya seperti itu gimana. Iya. Ya, dan menurut gua itu penting untuk dibahas. Dan nah kita relating ya kalau kita ngobrolin soal komunitas yang lebih anak muda ya gitu. Ada beberapa klien gua itu yang selalu bilang bahwa kayak gua selalu ngerasa ketika kayak gua konsultasi dengan seorang psikolog atau seorang terapis, gua ngerasa kesannya mereka tuh ngerasa masalah gue tuh masalah remeh. Karena gue mungkin masih muda, jadi masalah gue tuh bukan masalah yang kayak gimana. Dan ada juga beberapa kalangan anak muda yang mungkin datang dari kalangan yang mungkin lebih punya privilege. Mereka ngerasa bahwa kayak, kok ketika kayak gue menceritakan masalah gue ke lu ngerasa bahwa kayak, tapi kan lu privilege. So again, bukan berarti Common kayak banget ya. bukan Itu literally common sih. bukan berarti bahwa kayak para psikolog itu semua sama rata kayak gitu ya. Iya. It could be sebenarnya adalah self judgment klien itu sendiri gitu. Lu belum datang, lu udah kayak Susan sendiri bahwa kayak gue pasti bakal dijudge nih sama psikolog gue. Iya. Sementara to be very honest, kalau misalnya lu ketemu sama gue, lu konsultasi tarot sama gue ngejudging lu lebih parah cuy. Dan gue nggak ada struktur, gue nggak ada, mohon maaf, gue ada kode etik, tapi kode etiknya gue tuh nggak sampai yang spesifik bahwa kayak gue tuh nggak, kalau gue mau marahin lu, gue marahin lu, gitu loh. Psikolog nggak kayak gitu. Yes, Perbedaannya kayak gitulah kalau kita bisa bilang. Oke, mungkin kalau disimpulin ini correct me if I'm wrong ya. Ya. Jadi kalau menurut gue psikologis dan kayak reading tarot dan semacamnya itu tuh it's two different things ya. Agree. Dan goalnya itu berbeda. Ini menurut gue juga pribadi ya, yang mungkin gue bukan Gen Z ya. Tapi menurut gue ketika kita ke psikolog, fokusnya itu lebih ke scientific habits, kebiasaan yang memang sudah direcord dari zaman dulu yang akhirnya bisa dijadikan sesuatu dan menemukan solusinya gitu. Tapi ketika kita ke reading tarot, yang dipuaskan itu bukan psikologis kita tapi spirituality-nya kita. Yang menurut gue itu bisa terjawab dan itu menurut gue tuh kategori yang different gitu ya. Gitu. Paling itu sih kalau gue. Nah, kalau menurut aku malah kayak psikolog is like untuk lo lebih tahu kayak what to do. Kayak nih apa nih yang salah, Yes. and gimana nih gue kedepannya untuk nge-maintain ini biar kedepannya gue bisa lebih tracknya bisa lebih enak lah gitu. Kebiasaan-kebiasaan, habit-habit itulah. Ya. Tapi kalau tarot menurut gue lebih kayak ke self discovery in a way yang kayak lebih holistic mungkin bahasanya ya. Itu kan dan, holistic lebih- dimension. dan Iya, validation sih menurut. Dan menurut gue aspek continuity itu berbeda. Dalam arti kalau lu ke psikolog, kalau lu nggak cuma kayak datang sekali. Dan it's important tuh kayak lu tuh untuk kayak terapis lu itu bisa track progresnya lu gitu loh. Paradigma cara lu berpikir bulan ini dengan misal 3 bulan ke depan, what has changed dan siapa yang nge-trigger change itu, apakah diri lu sendiri dengan orang lain, itu di take into consideration. Iya. Kalau gua kan case by case. Yes. Lu kalau misalnya kayak ketemu sama gue setahun sekali, I will not remember gitu loh kayak kasus lu apa dan Iya. sebagainya. Jadi totally different thing dan prosesnya berbeda menurut gua. Agree. Dan menurut gue spektrum mental illness ini kan sangat luas ya. Sangat luas, Jadi sangat luas. sangat nggak Sangat bisa luas. disamain Iya. banget sih dengan ini. Kayak nggak mungkin dong orang di ID kayak jadi alter gue yang mana nih yang Iya. muncul. Kan nggak mungkin ya. Iya. Tapi speaking of self discovery nih Kak. Iya. Kira-kira dari kamu personally kenapa sih tarot ini bisa ngebantu orang dalam kayak decision making ya mungkin dan kayak dari perspektif kamu sendiri gitu mungkin dan gimana sih ini bisa jadi alat yang ngebantu? Like I said ya, kayak sebenarnya informasi yang biasa kayak keluar dari sesi tarot itu adalah kita membentuk rangka. Kebanyakan orang kalau misalnya kayak bingung itu kan karena kita bilangnya kayak samudra ya. Kita nggak tahu ujungnya di mana, kirinya di mana, kanannya di mana. Nah biasanya ketika kayak klien datang ke gue dengan dilema yang jelas ya, bukan dilema delusional ya, dilema yang jelas gitu kayak, oh masalah gue ini, gue nggak tahu caranya gimana, solusinya apa. Gue buka kartu, gue bakal bilang di sini tutup ya, jangan ke sini. Ini nggak usah dipikirin ya, gitu, ya kan? Atau kayak nanti lu tinggal ke sini nih, tapi untuk ke sini nanti ada yang bantu lu, ada yang narik. Technically sebenarnya semua strukturnya tuh kurang lebih sama. Gue bakal membarikade hal-hal yang nggak perlu dipikirkan. Nah yang perlu dipikirkan, lu pikirkan terus sampai selesai. Gitu loh. Gue bisa kasih jawaban kalau misalnya lu tanya kayak, ini bisa nggak? Bisa. Tapi kesini ya. Gitu. Atau kalau lu bilang, ini belum bisa nih, kenapa? Lu belum mateng. Lu salahnya di sini. Atau kayak, lu masih nge-keep dianya aja ngehambat lu. Gitu loh. Ini menarik nih karena tadi kan udah kayak mengarah ke sana ke sini ke sana ke sini. Ada nggak Vin cerita yang menarik atau pengalaman unik yang lo pernah bantulah klien lo ini gitu?
disclosure kayak nggak usah di-mention orang Iya, atau apa iya. ya. Mungkin cerita unik aja yang sekiranya mungkin boleh di-share gitu. Oke, basicnya gini dulu ya. Gua itu sekarang itu gue udah fokusnya ke intuitive reading. Jadi kebanyakan kasus ketika kayak gue buka kartu, gue udah nggak ngejelasin teorinya lagi. Ya, so much for early theory ya. Udah harus ganti nama sekarang ya. Sekarang udah bukan early theory, early intuition. Iya, But, harusnya gitu ya. Oh, nanti akan nambah nih. udah harus ganti nih gitu. Level up. Sister company. Iya. Ya intinya kalau gue buka kartu nih, misalnya tower gitu. Biasanya gue udah nggak pakai primary meaning. Gue biasa udah lihat kayak ini bisa towernya kan sebenarnya kan kehancuran nih gitu. Gue bisa aja ngeliat itu ini bukan kehancuran gitu loh. Ini ibaratnya kayak lu ngebakar lahan biar kayak tanahnya lebih subur. Contohnya gitu. Nah, tetapi karena gue intuitive reading, banyak orang itu yang expect gue tuh kayak, oh ya udah lu medium dong berarti, lu psychic nih, cuy, gitu kan. Wow, banyak orang on another level ya sekarang ya. Iya, jadi kayak banyak orang yang kadang-kadang datang ke gue langsung nih kayak, by the way, nyokap gue udah meninggal 100 hari ini, lu bisa nggak connect sama dia? Nah, number one gue selalu bilang sama mereka, gue bukan medium, jadi kayak gue nggak ada jalur ke sana, jadi gue nggak pernah proclaim. But I always believe kartu gue tuh selalu bisa, lu mau buka jalur komunikasi ke siapa aja bisa kalau gue minta izinnya. Ya udahlah pas waktu itu dia kasih itu kan kayak ya foto nyokapnya lah gitu almarhum. Gue coba connect dan gue buka kartu pertama dulu tuh waktu itu kayak gue bilang boleh nggak connect gitu kan? Boleh. Oh ya udah, oke. Ya udah, yuk. Lu mau tanya apa? Gue bukain kartunya. Nah, in the middle of the road, pas buka kartu, gue tuh nyadar mulut gue udah ngelantur. Gitu. Mulut gue udah ngelantur. Terus pas gue buka kartu yang terakhir, intinya kan dia tanya sama gue gitu ya, nyokap gue tuh masih ada nggak sih di sekitar gue nemenin gue? Gitu. Oh, deep banget. Gue buka tuh kan kartu terakhir 3 gitu. Gue langsung nangis. Gue nggak tahu kenapa gue nangis, tetapi intinya langsung kan, menurut gue nggak bisa kontrol, langsung keluar aja. Dia bilang kayak, untungnya dia nggak ngomongnya kayak ini mama gitu. Kalau kayak gitu gue, bye sih kalau kayak gitu. Agak takut Iya, ya itu ternyata takut. dia. Mau kabur dari Iya. 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 Jadi intinya waktu itu cara gue memfrasekan tuh ibaratnya masih kayak gue ngomong. Gue bilang kayak ini nyokap lu ini dia masih setiap hari tuh selalu nemenin lu. Misalnya lu nggak lagi ngantri nih gitu ya di kantor ada banyak kayak waiting room gitu kan. Kursinya biasa semua penuh. Selalu disediain 1 kosong untuk lu. Karena nyokapnya tahu lu tuh gampang keringatan, lu gampang capek. Ini gue siapin. Dia nangis, gue nangis. Iyalah. Tapi udah selesai sesi, gue mikir kan, kok nangis kenapa ya? Gue jujur gue nggak ngerasa terharu kayak gimana sih. Tapi I get it gitu. Tapi ya itu bukan funny experience ya. Tapi bagi gue mungkin first step gue ke mediumship. Tapi gue juga waktu itu bilang dalam meditasinya gue setelah itu ya kayak gue kan ada ya gue adalah jalurnya gue sendiri gitu. Gue waktu itu bilang sama penjaga gue bilang kayak gue nggak mau ngambil ke jalur itu deh gitu. Jadi ya kalau misalnya sesekali emang necessary untuk kayak gue ngebantu orang dengan cara seperti itu ya oke, why not. Tapi kayaknya peran gue bukan di situ gitu loh. So maybe jangan taruh gue ke situ gitu. Maybe gitu ya. But interesting experience itu sih. I see. Sebenarnya bertanya ke orang kayak Kevin ini tuh gue tuh harus bertanya tuh apa sih, ada nggak tipsnya untuk kayak misalnya dia harus nyiapin background dulu kenapa dia harus cerita ini, terus bikin list question kah, apa yang kira-kira bisa membantu dan connecting ke reading tarot itu tuh jadi lebih more meaningful kali ya bilangnya. Menurut gue sih satu ya kayak pertanyaan yang biasanya terlalu totokan itu jawabannya pasti anti klimaktik. Soalnya kayak lu misalnya kayak pertanyaan yes or no, itu gampang banget kayak lu mau sesi sama gue, lu kasih pertanyaan yes or no, gue bisa nih tinggal buka, oh ini yes, oh ini no, ini apa. Tapi yang harus kalian pahami adalah believe it or not, my cards has feelings. Ini kayak kartu itu kayak, aduh jelek banget kalau gue bilang kayak anjing peliharaan ya. Tapi gini, kalau misalnya kayak lu nge-training binatang peliharaan lu tuh kalau nggak distimulasi terus dan nggak dikasih challenge ya mereka bakal bosan, mereka bakal jenuh gitu. Sama juga untuk kayak individual dari kartu-kartunya gue ini punya karakter yang berbeda-beda. Ada beberapa yang in particular tuh kalau misalnya kayak you ask stupid question, besoknya hilang kartu gue cari nggak bisa, gitu loh. Itu, so don't ask stupid question. Pasti satu gitu ya. Tolong pertanyaan jangan terlalu tolol lah, mohon maaf. Itu satu gitu. Kedua, menurut gua lebih biasakan bertanya how itu boleh atau why. Mencari alasan atau bagaimana caranya itu menurut gua lebih kita bisa nge-building argumen. Kalau misalnya lu tanya kayak what and who,
susah. Kan gue nggak tahu orang-orang yang berseliweran di hidup lu tuh siapa-siapa aja, namanya siapa. Jadi kalau misalnya kayak gue keluar nih, misalnya kayak, oh ini gue tahu nih ada sosok orang nih, tapi gue nggak tahu dia siapa. Urusannya Faida dengan lu. Baik lagi, back and forth butuh background kan. Gitu loh. Dan yang paling big no-no ya, menurut gue, kapan? Karena menurut gue begini, and I'll tell you why, kenapa kayak pertanyaan kapan ini, kapan itu, kapan gue dapat jodoh, kapan gue nikah, itu sebenarnya itu kayak not a good question untuk ditanya ke peramal tarot, karena ketika gue tarik tarot nih misalnya ya untuk lu gitu, gue narik energi lu sekarang. Energi lu sekarang ini akan membentuk sebuah masa depan. Let's say besok energi lu berubah secara drastis karena ada kejadian besar dalam hidup lu. Gue tarik kartu yang sama, itu manifestasinya udah berbeda. So ketika kayak lu bilang kapan, gue bilang hari ini misalnya kayak Agustus tuh tahun depan lu dapat jodoh. Besok atau misalnya minggu depan sesuatu yang berbeda terjadi ke lu, gue cek lagi bisa bergeser jadi September, bisa bergeser jadi lebih cepat. Jadi gue ngerasa waktu itu kayak karet. Kalau ditarik dari kartu, of course yang namanya future itu ada yang variabel, ada yang fix. Jadi tapi kebanyakan kasus karena pertanyaan dangkal variabel banget. Kenapa dangkal? Ketika lu tanya kayak kapan gue nikah dan sebagainya, sebenarnya the most important question adalah emang lu udah siap nikah? Lu udah bisa jadi pasangan yang bagus? Lu ngerasa lu udah mantap kah? Gitu loh. Ya kan? Karena kartu gua lebih banyak keluarin ironinya. Karena kalau misalnya kayak lu masih hidup dalam banyak ironi tersebut, goal lu nggak dapat. Mungkin kayak gini kali ya. Dibanding kita nanya kapan gue nikah, tapi kira-kira apa nih elemen yang harus gue apa yang perlu gue persiapkan untuk gua bisa siap menikah. Jadi bukan penting. kapan gitu kali ya, directnya ya. Itu penting. Kartu gue tuh bukan yang kayak gue nanya apa dia langsung kasih jawaban. Kadang-kadang kartu gue nggak mau kasih jawaban. Gitu loh. Kadang-kadang kartu gue bisa bilang kayak, ini pertanyaan apa sih? Gitu. Misalnya. Kadang-kadang ada yang kayak klien gue udah datang ke gue nangis-nangis, aduh aku kena KDRT nih, suami aku jahat banget tiap hari kayak nyambukin aku. Ada gitu ya. Iya. Kartu gue malah menyalahkan dia. Lah salah lu. Tapi kan gue nggak bisa dong. Etika. Yes. Kan gue nggak bisa nih anak udah nangis-nangis. Ya gue juga yakin itu painful banget untuk dia. Terus gue bilang, tapi ini salah lu. Gak bisa. Walaupun dari kartu, gue ngerti logika kartu gue gitu. Kenapa dia yang lebih disalahkan di kondisi seperti itu. Balik lagi. Jadi separate nih, karakter kartu gue dengan gue itu bisa berbeda. Tapi gue pun gak boleh terlalu involve dengan jawabannya. Karena jadi ikutin logika gue. Gak pure. It's very complicated. Agak Makanya itu. I love how it works. I love Makanya how itu it kenapa works. dia mahal. Mungkin gitu kali ya. Anjay. Jujur. Ini sih kita kalau tadi sama Kak Rere ya. Kita beda cerita ya biasanya. Dan kita emang dangkal ya. Iya. Gak bisa ini, gak bisa Kadang itu. ada pertanyaan tolong lah. Iya. Ya gimana? Kenapa? Kapan? Gitu doang. Jadi kita gak pernah sampai sedip itu gitu ya. Ternyata kita belajar baru nih bahwa ternyata di dalam card itu has another we could soul kali ya bilangnya, dan different harus bedain gitu kali ya. Tapi from what I seen dari beberapa teman-teman kita yang juga bisa tarot reading, emang kartunya tuh memang kayak kalau contoh tadi bos kita yang bisa baca, kita nggak boleh banding-banding kartunya. Iya. Misalnya kita lagi main terus kayak kalian tapi kartu gue dibanding-banding. Gitu. Purified. Iya, jadi kayak bersihkan gitu Iya. kan. Iya, lumayan sih. Tapi ya itu, kayak tiap orang punya relationship berbeda dengan kartu. Ada orang yang benar-benar kayak mensakralkan banget. Oh, nggak boleh dipegang gitu. Gue sih, lu mau pegang aja silakan. Gitu ya. Cuman karena kan begini, at the end of the day, dialog yang gue miliki secara intim dengan dia itu kan personal. Jadi kayak gue nggak nunjukin relationship gue dengan kartu itu pas gue lagi di sini sama kalian, sama lu gitu loh. Tapi ya nanti kalau misalnya kayak gue udah dalam kesendirian gue lagi berdua aja sama kartu gue ya. Disitulah kayak gue bonding. Dan kartu gue juga tahu bahwa kayak gue menggunakan kartu ini untuk kerja. Jadi kayak kadang-kadang untuk kerja ya kayak lu nggak bisa ngarapin klien lu mengerti dong untuk urusan kayak gini ya, gitu loh. Jadi gue nggak sesaklek itu sebenarnya. Oke, jadi pertanyaan kapan itu sebenarnya nggak direkomendasikan ya. Lebih baik tuh nggak usah, karena timeline-nya tuh beda-beda, dan kadang tadi yang dia bilang ya variabel, dan ada yang variabel yang fix ya. Dan kalau most likely kebanyakan orang tuh nanya, mereka sebenarnya ketika mereka bertanya, mereka udah berpikiran siap, padahal sebenarnya itu enggak siap sama sekali. Iya, menurut gue itu asumsi, kebanyakan asumsi yang salah sih dari orang-orang yang datang ke gue. Ketika lu bertanya kapan, berarti kan kesannya lu siap nih untuk kayak masuk ke dalam sebuah deal. Sementara sebenarnya lu nggak siap-siap aja. Kalau gue kasih nih besok gitu, lu belum tentu siap. Kebanyakan kasus klien gue seperti itu. Dan yang satu hal yang gue tangkap juga ya dari perjalanan gue mendalami spiritualitas ya.
alam semesta itu nggak suka kalau misalnya lu terlalu perhitungan soal hidup lu. Ketika kayak dalam lu berdoa, lu ibadah lu selalu bertanya kayak, ya Tuhan kenapa ini, kenapa itu, kapan, ya kapan ini itu, dan kapan gue bisa dapat. Bukannya mungkin teknik lu langsung dijauhkan ya, tetapi perjalanan lu tuh akan semakin susah. Kayak lu tuh kayak bergerak di tanah lumpur, gitu loh. Karena lu jadinya kayak memperhitungkan detik demi detik. Kok belum. Iya, benar. Gitu loh. Dan ini sesuatu yang kayak gue lumayan bisa tracking gitu loh dengan klien-klien gue yang udah berkali-kali datang ke gue ya. Setiap kali dia datang, gue bisa nangkap nih dari energinya dia udah luwes belum. Karena dan ini salah satu alasan kenapa kayak tadi kita sempat bahas gitu ya. Kenapa gue nggak suka sama Virgo kadang-kadang. Kadang-kadang. Behind the scene Kadang-kadang tadi ya. Kadang-kadang kenapa kayak gue tuh nggak suka sama Virgo. Virgo itu sangatlah kalkulatif tentang performance hidupnya mereka. Tracking terus nih, udah 12%, udah nambah 3% belum, udah 20% belum, 50% dan sebagainya. Dan gue, setiap kali gue ketemu sama klien gue yang Virgo, gue selalu bilang, stop dulu dengan angka lu. Gitu loh. Karena ketika kayak lu mikirin soal angka-angka terus gitu ya, energi lu pengap. Gue aja sesek gitu loh. Very Apalagi, intense, iya, jadinya kayak lu tuh kayak terkungkung di sini, sementara alam semesta tuh segede itu. Jadi kalau alam semesta mau kasih energinya yang sangat berlimpah ruah, dan lu cuma di sini, kapan dapatnya? Iya. Dan lu datangnya ke gua ngeluh, lu datang ke gua kayak kapan, self pity gitu. Not only Virgo ya pastinya gitu. Kayak semua kok, semua. Tadi aja kan, Semua, tadi kita habis iya. conversation aja. Semua gitu. Ya. Ya di situ lah. I see. So pelajaran utama bagi gua adalah jangan perhitungan sama hidup. Gitu loh. If you want something, anggap aja ya udah open ended gitu loh. Gitu aja, anything goes. Biar lebih chill kita game dulu kali ya. Baik. Kita game dulu nih. Gamenya adalah Guess the Zodiac Sign. Mampus. Yes. I'm so bad at this. Gua paling gak jago tebak zodiak. Tapi coba ya. Walaupun Kevin ini reading tarot, tapi dia juga he's good with zodiacs ya, gitu. Dan salah satu yang akan kita lakuin itu adalah namanya Guess the Zodiac Sign. Oke. Yes. Gitu. Coba dicoba ya. Yang pertama. Oke. Ini aku belum membaca. Zodiak ini dikenal sangat sosial dan penuh pesona. Mereka juga pintar berbicara dan sering menjadi pusat perhatian. Itu clue pertamanya. Kira-kira siapa mereka? Leo. Do you need more? Lagi. Karena kalau misalnya sosial udah pasti Leo juga sosial. Oke, Iya, next. Mereka kira-kira lahirnya di bulan Mei atau Juni lah. God damn it, Gemini. Piu. Tuh kan, gue nggak jago. Ya balik lagi ya, karena karakternya tuh multifaceted kan. Iya, Kalau iya. kita ngomong ya, nanti itu Jadi kita mesti bahas. agak spesifik juga ya. Iya, Oke, oke. kedua nih ya. Ah. Oke, zodiak ini dikenal sebagai suka adventurous. Zodiak ini punya reputasi sebagai yang paling jujur dan to the point. Oke. Mereka juga suka berbicara belak-belakan. Ada clue tambahan kah? Sagittarius. Betul! Oke. Gua enggak Dia kalau langsung kayak sedih gitu kayak, aduh, Iya. kuis gue kurang tajam ya. Iya. Enggak, kalau lu ngomong adventure sudah pasti Sagittarius itu udah keyword utamanya. Yes. Tapi tadi kayak lu bilang bahwa kayak dia berani ini berani itu, masuk ke Aries juga tuh. Iya. Sebenarnya gitu. Somehow Either way, describing-nya fire so fire sign banget aja sign. nggak sih ya? Iya. Gitu. Iya, itu fire sign sih. Terus, Yang ketiga. Hmm. Zodiak ini dikenal dengan sifatnya yang sangat fleksibel dan cenderung menyerap energi dari orang-orang di sekitarnya. Nah, zodiak ini juga memiliki hati sensitif dan suka imajinasi. Kira-kira siapa mereka? Pisces. Udah pasti lah mereka. Bener lagi. soalnya dia kata kunci pas imajinatif, langsung gitu loh, kayak ketebak gitu. Udah ketebak. Cus. Oke, zodiak ini terkenal suka menjadi pusat perhatian, terus sangat percaya diri. Namun ketika sifat ini berlebihan, mereka tuh bisa terlihat mendominasi. Leo. Didominasi Leo. Terakhir saya. Silakan lanjut. Zodiak ini dikenal ambisius, pekerja keras, dan seringkali terlihat sangat serius. Mereka selalu punya tujuan jangka panjang. Kira-kira siapakah mereka? Gue tahu jawaban yang benar sih, tapi mungkin bukan. Jawabannya harusnya jawaban yang kalian taruh situ pasti Capricorn. Sebenarnya kan Scorpio. Karena dia tanya Scorpio, tapi jawabannya Capricorn. Gue udah tahu, tapi Udah. Deng. anjir salah satu nyebelin. Salah satu. Si perfeksionis Virgo ini Iya. gak kuat kalau salah. Gak Punya. bisa. Iya. Tapi ada yang mau aku tanya. Iya. Ini kayak pertanyaan-pertanyaan ini tau nggak media-media zodiak tau nggak? Oke. Gimana tuh? Apa sih zodiak yang paling underrated?
nggak banyak kelihatan gitu. Maksudnya bukan nggak banyak kelihatan, kayak jangan dipandang gitu. Jangan dipandang. Underrated gitu. Dua sih, gue kasih dua ya. Bagi gue Pisces sama Libra. Why? Ya kalau Libra itu kan dia wallflower banget ya. Dia ngeblend in. Gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang lu bahkan nggak sadar bahwa seorang Libra dalam hidup lu itu bener-bener kayak udah mengubah cara lu ngelihat hidup. Karena mereka insidious banget, kayak ya makanya cocok tuh mereka kalau mau jadi psikolog terapis tuh cocok tuh. Nggak sadar gitu loh orang-orang bahwa kayak oh ternyata lu udah nanamin ide itu ke gue udah dari 6 bulan lalu. Libra tuh. Untungnya Libra itu lumayan lurus. Jadi kalau bayangin nggak kalau misalnya kayak Libra itu selicik Sagittarius misalnya. Gua nggak bilang Sagittarius licik, tapi Sagittarius itu lebih nyeleneh ya. Jadi kayak kalau misalnya kayak Libra bisa kayak lebih senyeleneh Sagittarius, ditambah lagi mereka jago nih nanam ide ke orang. That's it. Ya, that's it. Makanya Libra banyak jadi politikus kan. Kenapa? Mereka gampang nih nanam ide ke orang dan menanam visi ke orang. Pisces itu juga menurut gua underrated. Why? Karena menurut gue Pisces itu anaknya itu pintar-pintar semua, cara mereka memahami hidup itu segitunya. Tapi bagi gue kebanyakan Pisces itu selalu pincangnya itu di komunikasi. Mereka nggak jago komunikasi. Mereka nggak jago kayak gue ngerti nih di sini 1 per 1 sama 2. Pas ngomong tuh jadi sama dengan 3. Gitu loh. Kayak agak bengkok dikit. Karena Pisces itu kalaupun ada kryptonite-nya Pisces itu adalah mereka tuh susah banget membarikade. Orang-orang yang paling susah gue bentuk itu Pisces. Kalau sebagai sebagai konsultan ya, nggak bisa gue bentuk karena gue udah bilang, lu stay in this box aja, lu pikirin nih 1 per 1 sama 2. Tapi mereka bilang, tapi Kak, what if the Egyptian says that lalalala, gitu tuh Pisces. Kan mutable, water lagi. Jadi kayak udah kreatif banget, mutable lagi kayak nggak ya gitu. But very underrated. Gue jarang banget ketemu sama Pisces. Jarang. Enggak. Jarang banget gue. Kalau yang most overrated? Scorpio sih. Karena menurut gue gini ya, kenapa Scorpio itu overrated? Karena Scorpio itu menurut gue punya kayak banyak reputasi yang kayak The Devil Wears Prada, kayak Anna Wintour. Scorpio itu kayak datang orang langsung kayak wah anjir nih, gue mau lihat nih dia kayak gimana, se-Scorpio itu atau tidak. Selalu ada ajang kontes kayak menguji gitu loh seberapa Scorpio ini, gitu loh. Jadi ya overrated Gue ujung-ujungnya. nggak ngerti Scorpio ini beda, tapi menurut gue kayak mereka tuh sangat intens. Iya, intimidating Kayak- kan. Iya. Enggak beda. Energi, iya kalau gue sih nangkep iya. Kayak dia tuh nempel gitu kalau udah klik tuh kayak gitu. Gak lepas tuh, gak lepas. Iya, makanya. Tapi don't get me wrong, maksudnya every Scorpio, kita sekarang jadi ngomongin zodiak kan. Iya lagi. Makanya gue bilang pasti bakal melipir ke sini. Iya, tapi don't get me wrong, tapi Scorpio tuh positifnya banyak banget, Banyak, men. banyak, Gila. banyak. banget dong. Orang paling tolerated menurut gue as a Capricorn, orang yang paling tolerates banget tuh Scorpio. I think sih when dalam they hidup gue. love, they They love. love, yeah, really hard out gitu. Oke, kita baru selesai main game. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan supaya kita bisa kayak mempelajari lebih dalam Baik. lagi nih ya. Apa reading tarot dan Eh. sebagainya gitu dari Kevin. Sekarang Kezia coba pertanyaan shout out. Aku ada pertanyaan yang sebenarnya aku kepo banget sih. Kalau dari perspektifnya Kak Kevin sendiri Oke, ya, as a iya. tarot reader, Eh, Indonesia itu kan terkenal dengan tadi kamu juga ada mention kayak kliniknya ya, kayak orang-orang itu suka banget gitu hal-hal yang kayak Budaya, gitu. culture. Iya, dan gitu, memang gitu ya. menurut gue tuh itu udah ada di roots kita gitu ya, hal-hal klinik ini gitu. Iya. But no offense, by the way question ini aku purely out of curiosity. Dengan adanya budaya dan agama juga yang di Indonesia, Yes. kadang beberapa orang dan beberapa agama juga melihat tarot reading tuh as something yang kayak mistis dan Yep. lebih hal-hal yang kayak apa kalau orang-orang suka bilang nggak, lu percaya gitu, apa Iya. percaya apa kata satu katanya? pasti musrik. iya. Gue gak ngerti by the way musrik artinya apa, cuma but anyway banyak biasa di komennya gue tuh kayak gitu, alah kayak gini musrik gitu. Iya, kayak, lo lebih percaya kartu ketimbang sama Tuhan ya. Kalau lo bingung butuh self discovery, lo tanya aja sama Tuhan, Tuhan gitu. ya. Nah, tapi kalau misalnya dari pandangan kamu sendiri nih Kak, itu gimana sih in a spiritual way gitu dalam konteks ini? religion ya. Gue selalu mencoba untuk benar-benar kayak memisahkan ekosistem yang gue bikin ini dengan pembahasan agama. Especially organized religion ya, gitu loh. Karena menurut gue bukan berarti ketika kayak lu datang ke gue, berarti kayak segala bentuk identitas ibadah lu itu langsung buyar. Gara-gara lu ketemu sama gue, gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak lu bilang bahwa kayak praktek gue itu tidak benar di mata agama lu, dan ya udah gue validasi, dan don't come to me, gitu loh.
Tetapi yang gue bilang begini ya, dan ini menurut gue bisa diterapkan untuk semua orang gitu loh. Nah, hidup lu. Jadi kalau misalnya kayak unless lu punya predikat yang kredibel untuk menceramahi orang, lu jangan ceramahi orang lain. Iya. Gitu loh. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kayak orang ini dengan bantuan gua bisa live a good life, a better life, dia bisa treat people better, dia bisa berubah for his family. Banyak banget kayak klien gua tuh yang kayak udah jadi kayak seorang suami gitu ya, yang dulunya itu kayak not being a good father, dan ternyata dia akhirnya bisa jadi good father karena apa yang gua bantu bikin gitu untuk dia. Menurut lu itu secara hierarki itu melewati nggak ke kesalahan dari prakteknya gua? Menurut gue di situ. Unless setiap kali lu datang ke gue kasih kayak nih ritual nih, ikutin tuh ritual. Kalau gue ajarin lu pesugihan dan sebagainya, oke, mungkin ya anggap kalau misalnya kayak gitu ya, lu mau lakukan pembenaran diri, lu bilang aja ya, lu datang ke gue, anggap lu curhat sama gue, lu emang curhat sama gue tuh ujung-ujungnya, Get it. gitu. Jadi I appreciate kalau misalnya kayak memang kayak kebanyakan orang menyalahkan karena ini tidak sesuai dengan agama mereka. Of course, karena gue bukan bagian dari agama lu. Tetapi untuk orang-orang yang datang ke gua dan willing to believe dan open untuk berubah, kalau lu bisa berubah secara positif, then I think I'm doing a good job. Gitu loh, ya. Agree. Makanya kayak gue selalu pisahin tuh, kayak I am spiritual, tetapi spiritualitasnya gua tuh bukan dengan agenda untuk nge-convert agama lu. Gitu loh. Bukan ya, bukan gitu. Nggak percaya. Berbeda gitu. Oke, get it. Tapi itu kalau misalnya dari sisi agama gitu. Now I understand gitu dari perspektifnya Kak Kevin gimana. Tapi kalau misalnya dari teman-teman sekelilingmu gimana? Karena menurut aku ya sekarang di society ini yang tadi aku bilang kebagi jadi dua, yang banget sama yang enggak banget gitu. Kasarnya kayak tarot fobik gitu jadinya. Dan nggak cuman mereka fobik as in kayak yaudah gue nggak mau baca tarot, tapi ngata-ngatain jujur. Nah, do you have that experience dari lingkungan sekitarmu when kamu mulai? Gue anaknya kurang peka ya kalau misalnya gue diomongin orang. Jadi kayak gue nggak pernah tahu apakah kayak teman gue tuh kayak nge-bad mouthing gue di belakang, atau mereka kayak ya pastinya satu ya, pastinya yang mereka skeptis itu adalah gila, seseorang yang dengan potensi yang lu miliki, dulunya kayak lu tuh misalnya kayak lulusan international business dan sebagainya, lu tuh dulunya kayak sekolah di luar negeri misalnya, terus kayak sekarang lu jadi peramal tarot. Kok kesannya kayak lu tuh kayak menolak kesuksesan lu sendiri secara karir dan finansial. Tapi kan ya dalam hati gue ya udah terserah deh gitu kan. You don't know what I earn, you don't know how much money that I have. Lu nggak tahu seberapa sukses yang gue miliki sekarang gitu. Tapi I am very fortunate, circle terdekatnya gue, including my family, itu mereka accept my career from the very beginning. Lucu nggak sih, maksudnya kayak bokap nyokap gue yang generasi udah di atas gue, mereka yang kayak, oh lu mau jadi peramal tarot, silakan. Wow. Gitu loh. Ya udah, go do it, prove it. Waktu itu gue bilang sama mereka, gue mau ke Jakarta, cara cari duitnya gimana? Mereka tanya, dengan ini early theory. Mereka yang kayak nggak bisa ngapa-ngapain, karena gue langsung bilang, give me 1 year. Kalau misalnya dalam waktu 1 tahun, gue nggak bisa berdiri sendiri. Ya lu tarik gue balik lah, nggak apa-apa. Gitu. Dan ya udah, I've proven gitu loh kan. Iya. Tapi ya kalau dibilang support. Kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa kayak what I'm doing itu aneh atau kayak kesannya kayak not worth doing, dan ya udah berarti kan standar kesuksesan lu beda dengan standar kesuksesan gua ya. Gitu loh. Betul. Kalau dari pacar sendiri, itu kan pasti pendekatannya. Pacar gua anaknya itu bisa gue bilang discovering, oh ternyata Kevin punya karir kayak gini gitu. Apa dia sempat kayak kaget kah atau nggak juga sih. Pacar gue tuh orangnya cuek yang kayak ya udah, it's your business. Jadi selama gue tuh nggak memaksa dia untuk berpartisipasi, dia oke aja sebenarnya. Gitu loh. Soalnya ini keren banget ya. Early theory itu maksudnya yang cuma dari personal branding yang dirimu bangun sampai akhirnya punya karyawan banyak banget, dan itu kayak dan berarti jadi bisa one of the pioneer. yes kayak gitu loh. That's really interesting. Lanjut, kamu mau bertanya apa? Aku mau nanya, kamu sebagai tarot reader, do you go to another tarot reader for your own self, atau kamu baca diri kamu sendiri? Gue biasa lebih sering baca diri gue sendiri. Kalau gue udah jarang sih sekarang, karena gue udah di tahap spiritualisme gue sekarang. Gue lebih yang kalau gue mau mencari jawaban, gue meditasi. Karena gue udah ngerti seluk beluknya. Nah itu pun butuh proses. Gue baru aja 2 tahun terakhir ini gue ngerti kayak
Oke, cara gue bener-bener connect gimana? Karena dulunya tuh gue pas meditasi ya udah gue kayak kok kosong ya. Jadi kayak pas ini jadi mikirin yang lain gitu kan. Tapi gue udah tahu seluk-beluknya. Thank God gue juga punya mentor yang lumayan bisa nge-guide gue juga. Jadi gue udah jarang banget gue buka kartu sendiri gitu. Kalaupun gue mau buka kartu untuk diri gue sendiri, itu pas gue lagi connect dengan protektornya gue. Dan itu pun nggak selalu tiap hari. Tapi at this point juga gue ngerasa kalau lu mau ngomong ya udah mungkin kayak gue udah sampai ke fase hidup yang lebih mindful, lebih demure, dimana kayak gue ngerasa apa yang terjadi ke gue sekarang jelek atau buruknya gue nggak perlu terlalu banyak melogikakan yang kayak kenapa ini kenapa itu, gue ya udah let it happen aja. Gitu loh. Dan kebanyakan kasus masalah hidup gue itu adalah masalah hidup yang gue yakin kalau gue pikir pakai otak dikit tuh solvable. Gue nggak perlu buka kartu. Jadi gue udah jarang banget. Tapi I do come to people from time to time. Beberapa kerabat-kerabat paramat tarot gue, kalau misalnya lagi ada event dan sebagainya, satu untuk nge-support, kedua juga ya udahlah kayak gue mau lihat point of view-nya lu kayak gimana. Gitu loh, sekalian Fresh new gitu. angle baru, Gitu. ya. Oke, last question ya, walaupun kayak masih pasti banyak sejuta pertanyaan yang kita berdua pengen tanya. Jujur. Nanti di balik kamera ya. Gak bercanda ya. Nah, ini kita ngomonginnya mungkin perspektifnya lebih ke arah bisnis. Oke. Nah, lo ngelihat perkembangan tarot untuk Gen Z ke depannya tuh proyeksi ngelihat ya potensi itu tuh gimana kan? Sales project. Iya. Kayak, Proyeksinya. karena penasaran juga kan dengan market yang juga semakin banyak juga yang mulai Semakin awake, semakin aware lah dengan Yes. tarot ini. I think kayak sekarang key of success untuk setiap bisnis ya, terutama termasuk bisnisnya gue juga itu adalah building community. Untungnya adalah gue udah mulai nyicil itu dari awal gue buka early theory, karena dari awal gue ngefrasenya early theory bukan bisnis tapi kita adalah komunitas gitu loh. So Gen Z loves to be in a community. Tapi satu hal yang paling penting juga adalah Gen Z itu suka self educate. So kedepannya menurut gue untuk orang-orang yang specialize in something yang very niche gitu ya, menawarkan edukasi itu menurut gue adalah salah satu prospek yang bagus gitu loh. Ya kayak lu nawarin lu buka seminar lalu buka workshop dan sebagainya gitu loh. Karena private consultation itu nggak bakal ada mati-mati. Ya sama lah kayak lu buka apotek ya, orang-orang pasti bakal butuh obat. Setiap hari pasti ada orang sakit gitu loh. Sama juga gitu loh, kayak yang membutuhkan gue tuh pasti ada-ada aja. Tapi kalau lu mau ngomong soal kayak bagaimana cara mengembangkan bisnisnya lagi, gue bilang satu aja gitu. Otak gue cuma satu, badan gue cuma satu. Tiap hari gue cuma bisa punya 24 jam, gue bisa bagi untuk berapa klien. It's not scalable. Kalau misalnya kita ngomongnya dari segi private consultation, antara gue naikin harga gue, atau gue shifting supaya kayak gue ngebantu orang tidak dengan cara seperti itu doang. Gitu loh. Karena technically sebenarnya mencari duit dari sini itu sebenarnya technically tidak dibenarkan oleh protektornya gue juga. Gue udah dapat banyak peringatan sebenarnya kayak karena ya ini sesuatu yang kayak oh my god gue ngomong ke main media. Jadi intinya di awal gue mau mulai early theory. Kan dia sendiri Iya, udahlah terlanjur sekarang aja gitu. Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk orang-orang yang mau ngambil jalannya gue. Jadi di awal gue mulai pas waktu itu gue doanya gue janji gue bilang please bawa sampai ke gue tuh gue bisa berdiri sendiri dan gue tuh bisa survive. Setelah itu gue bakal cari cara lain untuk bertahan hidup. Tapi lu bantu gue supaya gue nggak pincang sekarang dulu aja gitu. Dan beneran dari situ kejawab kan gitu kayak. Tetapi di titik 3 tahun, let's say di 3 tahun tuh udah mulai nih kayak datang mimpi banyak orang-orang yang kayak berseliweran kayak nggak ngomong sama gue directly tapi kayak hinting at kayak dibilang kayak lah kata lu tunggu sampai lu udah bisa berdiri. Ini udah berdiri mau sampai kapan gitu loh. So makanya kayak sekarang kan gue udah mulai lebih baik diversifikasi project-projectnya gue juga gitu loh. Sampai ke titik dimana gue nggak akan meninggalkan early theory, tapi gue mau sampai ke titik dimana kayak apa yang gue lakukan itu ya udah pro bono gitu loh. Disitulah menurut gue sweet spotnya gue ya gitu. Tapi sekarang ini I need my money, money-nya kebanyakan dari sini juga dan ya udah gitu. Ya sekarang I'm trying to balance lah gitu. Gue ngelihat bahwa kayak konten yang gue create itu ngebantu orang tanpa lu harus bayar gue. Dan gue nggak pernah narik orang untuk kayak datang ke gue bayar. Menurut gue itu bukan cara yang benar dan gue ngerasa kadang-kadang ada orang yang datang ke gue kalau waktu yang nggak tepat mereka nggak bisa reach ke gue. To be very honest ya, bukan karena gue sadar juga, kadang-kadang lebih yang kayak they're trying to make an appointment, gue yang selalu nggak bisa, gitu loh. Dan kadang-kadang itu bukan karena gue nggak suka sama orang ya, belum waktunya, fasenya belum nyampe ke sana gitu loh. Oke, ini terakhir lagi, paling terakhir deh gitu. Vin, berarti oke lah, ini kan early theory. Kalau orang pengen datang ke lo,
gitu gue boleh nggak sih nanya flow-nya gimana sama price-nya tuh berapa biar teman-teman tuh bisa Iya. udah pada tahu gitu kali ya. Well, kita semuanya udah terkonsolidasi di websitenya kita sendiri, earlytheory.com. Nah, di sana tuh udah kayak marketplace. Jadi kayak lu bisa lihat berbagai jenis ramalan yang gue punya online ataupun kayak lu mau kayak private consultation. Biasanya sih gue lebih suggest daripada lu ketemu sama gue langsung, at least telepon aja. Call session gue tuh 30 menit di 300.000. Ya, tapi itu lu perlu set jadwal sama gue karena biasanya nggak bisa langsung available di hari itu juga. Kalau ketemu itu tergantung area. Karena gue lebih prefer gue nggak perlu jauh-jauh ke tempat lu yang ke tempat gue. Kalau lu ke tempat gue lebih murah. Gitu lah, sekitar 750 per jam. Gitu loh. So actually bagi gue sih not bad ya. Tapi gue balik lagi ya, gue ini PSA untuk semua orang. Ini adalah jasa tersier. Jangan jadikan ini sebagai kebutuhan primer. Sampai-sampai kayak lu merugikan diri dia. Sampai-sampai kayak lu nggak bisa tabungan dia pakai. Iya, sampai nggak bisa makan hanya gara-gara lu keluarin duit untuk gua. Karena balik lagi ya, tersier ini tersier. Gitu. Setuju banget. Jadi pengeluaran ketiga, bukan Betul. pertama ataupun Betul. kedua, ya. Betul. Pahami. Gitu. Kenapa kamu pahamnya kapan? Pahami, karena pahami. Si paling tersier ini adalah dia. Apa tersier saya? Oke, paling segitu dulu ya. Kalau kalian mau ada pertanyaan lebih dalam lagi, kalian bisa langsung kunjungin aja Early Theory di website-nya, dan tadi udah dijelasin juga. Yes. How-to-nya. Terus kalau kalian nih tertarik pengen ngomongin apa lagi di Beyond the Convo, kita tinggal komen aja di bawah. Iya kan? Pasti. Kok panggil ini dong? Coba di bawah. Ya, nanti Kita coba dibantu. Dicoba Iya, diusahain, bukan yang kayak janji. Iya. Sekarang nggak boleh ngomong kapan. Iya, Tapi betul. kalau kalian kayak undang ini dong, undang ini, ya boleh Iya. komen di bawah. Atau mungkin topik-topik apa yang kalian kepo. Misalnya ini masih tentang tarot, tapi kalian Iya. pengen lebih deep lagi tentang spesifik tentang night out Iya. chart misalnya, birth chart Atau gitu. usaha tambak udang Nah, misalnya. mungkin tuh bisa. Cari banyak banget pengusaha-pengusaha Atau kayak tentang gitu. penangkaran lele. Bisa. Bisnis lain yang sekiranya bisa Gen Z nikmati. Iya. Banyak loh Gen Z yang sekarang lagi Betul. punya penangkaran lele karena duitnya kenceng. Betul. Exactly. Thank you, Kevin. Thank you juga for having me. Thank you. BTC. And we'll catch up with you soon. Bye-bye. Bye-bye.